Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Teh Ritya Wicaksana selaku Technical Analis MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah Ya, meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, Pak Didit, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun di penutupan betul, sesi kedua hari ini level 7.000 belum mampu dipertahankan. betul. Sementara dari sisi sentimen global ini masih sama, masih tertuju kepada resesi dari Amerika Serikat, kemudian kenaikan suku bunga The Fed. Dari dalam negeri hari ini juga rilis data inflasi di mana mengalami kenaikan tertinggi selama 15 tahun terakhir Ya, secara year on year. Bagaimana analisis Anda? Secara teknikal, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau. Secara fundamental, hari ini tampaknya cukup bervariasi. oke, baik. Terima kasih Mas David. Sebelumnya begini, karena kalau kita lihat memang penguatan ISG ini masih disokong atau masih sejalan dengan pergerakan bursa-bursa global ya. Kalau dapat kita cermati, bursa AS dan regional Asia sendiri ini masih mayoritas didominasi pergerakannya dengan pergerakan menguat gitu ya, masih menghijau. Dan kami melihat memang untuk bursa Amerika sendiri meskipun kemarin GDP di second Q 2022-nya masih sempat terkontraksi di minus 0,9% ya di Q on Q-nya, quarter on quarter-nya. Namun dari sisi kinerja laporan keuangan, paling tidak 75% perusahaan-perusahaan yang ada di S&P 500 ini masih melebihi ekspektasi dan masih menjadi katalis positif untuk mengurangi kekhawatiran investor dari dampak baik resesi ataupun dari kenaikan suku bunga The Fed yang nantinya juga akan direncanakan pada bulan-bulan setelahnya. Kemudian tadi memang kita ada rilis data PMI manufaktur, kita masih di atas levelnya 50, masih tergolong baik, dan kemudian dari rilis inflasi memang sedikit agak di atas konsensus ya, di level 4,9% ya. Ini tertinggi sejak dari Oktober 2015 begitu. Dan kami melihat secara teknikal untuk pergerakan ISG ini penguatannya masih cenderung terbatas, paling tidak nanti untuk menguji kembali area resisten di area 7.030 hingga resisten yang cukup kuat yang belum mampu tertembus di area 7.070. Karena kalau belum mampu untuk menembus level-level tersebut, maka kami perkirakan ini ISG masih rawan untuk terkoreksi, paling tidak nanti untuk menguji di level areanya di area 6.900 sampai ke 6.850 seperti itu Mas David. Baik, Pak Didit, kalau kita perhatikan penguatan Mhm. indeks harga saham gabungan di beberapa hari perdagangan terakhir tampaknya mulai ditopang oleh beberapa saham-saham big cap begitu. Ya, Karena sebelumnya saham big cap juga tidak seirama karena ada betul. beberapa sektor yang menopang, kemudian ada beberapa sektor dari saham-saham big cap yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat pengaruh dari rilis kinerja mereka di semester pertama di 2022 meskipun dari beberapa sektor lain masih cukup banyak Ya. yang belum merilis kinerjanya, Pak Didit. Oke, baik. Kalau kita lihat kemarin memang saham-saham perbankan yang big caps ini sudah merilis laporan keuangan ya, dan laba bersihnya pun naik cukup signifikan ya begitu ya, sehingga ini juga menjadi katalis positif dalam jangka pendek paling tidak untuk saham-saham perbankan dari big cap sendiri. Karena kalau secara teknikal kami masih melihat untuk pergerakan saham perbankan dalam jangka pendek hingga menengah ini masih cukup baik dan masih cukup menarik untuk dikoleksi. Dan kalau kita lihat juga dari harga-harga komoditas yang meningkat gitu ya, seperti contohnya batu bara dan kemudian beberapa waktu lalu ada CPO, ini juga akan mempengaruhi pergerakan emiten-emiten di sektornya masing-masing. Seperti kalau kita lihat di emiten-emiten batu bara dan turunannya misalnya seperti alat beratnya begitu ya yang menopang industri batu bara ini mencatatkan kinerja yang cukup baik juga. Dan ini juga bisa menjadi cermatan bagi para investor paling tidak untuk melihat bagaimana pergerakan selanjutnya dari emiten batubara. Namun demikian harap diperhatikan tidak selalu melulu akan mulus begitu ya untuk naiknya dan akan terjadi sedikit-sedikit koreksi dan tetap dijaga level-level support pentingnya pada emiten-emiten batubara karena kami masih memperkirakan beberapa emiten batubara mengalami penguatan seperti itu.
Baik, artinya ini untuk beberapa waktu ke depan paling tidak sampai dengan akhir tahun, di tengah berbagai sentimen yang berkembang, perbankan dan komoditas masih akan menjadi bantalan untuk indeks harga saham gabungan tetap bergerak di zona hijau, Pak Didi. Betul, karena kalau kita lihat memang kemarin saham-saham perbankan atau yang di caps khususnya gitu ya, itu memang pergerakannya cenderung sideways agak cukup lama dan dan ini adanya rotasi sektor gitu ya, digantikan oleh sektor-sektor dari batu bara dan saat ini dengan rilisnya kinerja emiten perbankan diharapkan juga menjadi katalis positif yang cukup kuat nanti di emiten-emiten perbankan di caps begitu. Baik, tapi di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, beberapa perbankan big caps ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun ada yang bergerak flat, kemudian Betul. ada yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam. BBRI ditutup flat di sesi kedua, sementara BMRI justru mengalami pelemahan di atas 3%. Pak Didit, bagaimana Anda melihat dari sisi masing-masing pergerakan sahamnya? Tampaknya hari ini tidak cukup kompak Iya, menopang betul. penguatan indeks harga saham gabungan sehingga level 7 ribuan belum mampu dipertahankan. Oke, kalau kita melihat secara masing-masing emitennya ya, secara teknikal ini kami melihat untuk pergerakan BBCA saat ini ditutup persis di atas di Fibo retrace 38,2 di level 7.500-an dan itu sekaligus ditutup di resist candle-nya. Apabila besok ini masih mampu untuk menguat di atas 7.500, kami memperkirakan pergerakan BBCA ini masih berpeluang paling tidak menguji di area 7.650 sampai level terbaiknya di 7.800. Dan untuk emiten selanjutnya ada BRI yang memang pergerakannya hari ini cenderung flat begitu ya. Kami memperkirakan ini sedang berada di akhir-akhir penguatannya dalam jangka pendek. Jadi nanti harap dicermati area supportnya terlebih dahulu, yakni ini di area 4.250 dengan resistennya ada di 4.470. Dan untuk targetnya juga dapat diperhatikan di level resisten tersebut. Nah, kalau kita lihat dari Mandiri atau dari Bank BMRI begitu ya, ini BMRI kami perkirakan memang rawan cenderung terkoreksi karena di candle beberapa waktu lalu di tanggal 29 Juli gitu ya, itu kami perkirakan sudah berada di akhir penguatannya dan paling tidak nanti BMRI akan menguji di levelnya 7.775 hingga di level 7.900. Jadi kalau investor mau buy on weakness silahkan di area-area tersebut. Dan BRI sendiri masih ada gap ya di tanggal 19 dan 20 Juli yang dapat dijadikan sebagai area koreksi dari Mandiri sendiri. Baik, Begitu. terakhir ada BBNI, Pak Didi. Oh iya, untuk BNI sendiri kalau kita lihat di pergerakan hari ini juga menguat ya di levelnya 7950 dan ini juga masih tertahan oleh resist dari candle-nya si BNI sendiri dan dapat kita cermati nanti untuk pergerakan BNI apabila mampu break dari levelnya di 8125 maka selanjutnya paling tidak akan menguji gap yang ada di area 8.500 sampai di 8.675 begitu Mas David. 8.500 hingga 8.675 ini Betul. lebih ke arah target jangka menengah atau jangka pendek, Pak Didi? Ini lebih kepada target jangka menengah karena kalau kita lihat nanti jangka pendeknya paling tidak untuk BNI akan terkoreksi dulu menguji 7725 sampai 7.900 dulu. Baik, Pak Didi menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba singgung saham-saham berbasis komoditas karena dari sisi kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia beberapa saham yang ada di sektor ini terutama dari pertambangan batubara tampaknya sudah mulai masuk ini ke dalam 10 besar ini. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat.